tuh. Oh iya, muringkel Tuh, guys. tuh. Malah ngumpet ya kepalanya, bukannya Iya. nge-S yang nge-strike tapi Betul. malah ngumpet. Malah ngumpet. Iya. Gimana caranya Kak Alsat bisa pegang semua ular pakai satu tangan, Hah? tapi ular itu nyaman nggak gigit. Hah? Pakai satu tangan. Matok malah. Mau yang penting bener. Jadi pertama kali gua cobain rescue Rostoma, ular viper berbisa. Aman. Nah, yang bawah kita baru Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue lagi main ke Black House, rumahnya Panji Petualang. Gue mau silaturahmi ke sini, udah lama nggak ketemu guys. Sekalian gue mau belajar bagaimana sih cara yang baik dan benar menangani ular. Karena kalau kita belajar dari orang yang tepat, dari ahlinya, apalagi seperti Panji Petualang ini guys, pasti gue dapat ilmu yang sangat bermanfaat buat handling ular. Mulai dari ular yang paling aman buat pemula sampai ke ular-ular yang terkenal berbahaya dan mematikan. Tapi sebelum kita mulai belajar tentang berbagai jenis ular yang ada di sini, kita kenalan dulu sama salah satu penghuni Black House yang lucu banget. Yap, ada Red Fox-nya Panji Petualang. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya, karena di video kali ini bakal ada banyak banget informasi menarik dan bermanfaat, terutama tentang cara mengenali ular yang tidak berbahaya, ular berbisa, sampai tips dasar bagaimana memperlakukan ular dengan aman. Langsung aja kita mulai guys, let's go. ini kalau dideketin gini doang mah. Sini. Sini. Aman dia teh kalau digini-gini doang mah. Cuma untuk megang mah saya nggak berani dah. Masih gitu. Oh, masih defensif. Nah, kemarin teh saya pakein pasir. Ternyata dia teh kalau makan ya si ayamnya teh dikubur ke pasir. Oh iya? Lucu. Jadi dikubur ke pasir, ntar kalau misalkan dia udah lapar diambil lagi dimakan baru gitu. Oh. Terus udah gitu teh air kencingnya kan bau. Ternyata nggak pas pakai pasir, jadi makin bau. Oh. Harus pakai plester. Tapi garuk-garuk gitu mah normalnya. Normal. Tapi juga kalau misalkan garuk-garuk berlebih berarti ada kutu Ada atau nggak kutu, ada ya. jamur macam-macam. Kalau nggak skybiz ya. Kalau skabies pasti ada botak-botaknya. Botak-botak yang kayak luka gitu. Nggak ada sih ini sih. Ini kak urang mah ada sieun satu titik. Tingku naonnya. Beda auran. Ya, coba si Ingkus teh, lamun si Ingkus teh anu sok ngarawatna masuk gitu. Dan tidak sepanik saya yang masuk ke situ dia teh. Nih, Ingkus yang masuk ya. Tadi kan kelihatannya ekspresinya langsung berubah pas kita yang masuk mah. Terutama saya gitu. Nah, sekarang kita lihat si Angkus yang masuk. Mbak Angkus, ini ngali. Ya, boleh ya. Sok geura. Silakan. Angkus. Sok Angkus ya, Angkus dulu. sok. Bisa masih takut tuh si Foxnya. Biasa menyamperkeun Kang Gus ya, Gus. Kayaknya malu lah banyak orang. Banyak orang iya tuh langsung gitu. Tapi bulu nama udah mulainya. Ya, Bagus udah mulai tumbuh. Tuh. Oh iya. Kang Gus mah mau tuh gitu tuh. Tadinya mah botak pisan eta teh bulu teh. Udah mulai tumbuh ya. Sekarang mah udah mulai tumbuh. Jadi kemarin kita tuh dikasih hibahan teman-teman, hibahan Red Fox. Gue sih nggak tahu ya asalnya dari mana sih, Eropa ya? Di Inggris banyak. Inggris. Dulu mah ini yang suka diburu teh ya. Oh, Gara-gara saking banyaknya. Tapi sekarang udah mulai dilindungi di sana karena bukan dilindungi sih, udah nggak boleh tembak lagi. Kalau dulu kan jadi shawl, jadi topi. Bulunya teh ya? Oh, sebadan-badannya karena banyak banget dulu di kayak di Inggris itu tuh dan menjadi hama ternak. Ini kan makan ayam. Nah, jadi lucunya, saya pikir dia tuh kayak Phoenix. Phoenix Fox kan kemarin kan kita kan ngerawat tuh sepasang, nggak bau. Ya nggak bau fake. Ternyata Red Fox, buset, Bau banget nyengat. bau pisan. Nah, Mangkus, jadi hari ini Alsa tuh khusus datang ke sini tuh buat belajar. Iya. Dia pengen tahu mekanisme handling ular dari dasar. Iya. Sini, let's go. Oke. Kita ospek. Aduh. Ayo, pusat heula. Aduh. Anak baru kan kudu di ospek gitu, pusat Iya, heula aja. bener. Padahal teu nyambung kan pusat aja nembak orang. Biar tenaganya enak ular. Biar kuat, guys. Mangkus, Siap. mulai dari ini deh. Oke. Mulai dari ular yang biasa kita pakai untuk edukasi. Jadi kita ada namanya si Piper. Nah, ini ular paling Oh. aman di Black House. Oh bener. Oh ini paling nggak gigit itu ini ya? Ini nggak gigit, nggak dikasih makan, tapi hidup. Berbisa nggak? Ini berbisa mematikan. Oh mematikan. Tapi karena tadi teh atau bisa buka mulut, Oh jadi nggak nggak gigit. akan aman. Ini neuro atau hemo? ini hemotoksik. Hemotoksik.
Yang kadang-kadang suka noksik kayak Putra. Nih guys, latihan ular kayak gini dulu ya. Jadi Kasarnya kan keras gini ya. biasanya kan kita kalau misalkan ngedukasi orang yang trauma, orang yang takut ular, itu biasanya tuh kita ilangin dulu traumanya, ilangin dulu sugesnya. Ya. Nah, dengan cara pendekatan dengan ular-ular peraga kayak gini. Iya. Jadi kadang-kadang kan orang kalau misalkan takut ular dikasih langsung ular asli gitu ya, langsung ih gitu ya. Kalau ini kan, ini mah gua berani cenah. Ini jenis apa namanya? Itu jenis Gabon Piper dari Afrika. Piper dengan taring terpanjang di dunia kalau nggak Oh, salah. taring terpanjang. Karena kalau Piper terbesar di dunia itu Bushmaster ya. Ini kita bikin dari semen, terus dilukis sama Ngkus buat edukasi, buat kalau ada anak kecil datang kita kasih dulu ini. Nah, terus dari sini kita ke ball python biasanya ambilin Ngkus mana ball pythonnya. Wah, langsung Wen, bantu, Wen. Ball python. Nah ini ruangan baru kita. Dulu kan galeri kan kita taruh di sana, Alsat. Ya. Cuma karena kita butuh aula, buat kadang-kadang kalau ada acara Ngumpul ya, ngobrol-ngobrol. Semenjak kemarin Pak Menteri Kehutanan ke sini, galerinya kita pindah ke sini. Nah ini Pakai sepatu bentar. gak apa-apa, pakai aja. Udah, gak apa-apa. Nah, jadi ini ball python, coba Mang keluarin Bang. Anggus dari mana orang sini? Angkus orang Bogor. Oh, Bogor. Ini juga siapa? Oeng juga orang Bogor. Nah, abis dari tadi kalau udah berani kan tadi kan Alsat kan udah berani nih. Megang. Berani ini guys. Ini Megang. level 1 berhasil. Level 1 berhasil. Berhasil. Sekarang kita ke level 2-nya guys. Level 2-nya adalah megang ular beneran, tapi dari jenis ular paling pasif di bumi. Ball python lah, nggak ada Paling lagi ya. pasif. Paling pasif, bukan Ini- berarti nggak agresif ya. Berbisa nggak? Enggak, kan piton. Jadi dari Afrika juga, ini ular yang banyak dipelihara. Ya. Bahkan anak kecil juga suka megangin aman. Ya, ini ular peliharaan biasanya. Ular peliharaan yang eksotik. eksotik. Jadi tidak semua ular itu agresif. Jadi beberapa dari mereka tuh benar-benar pasif. Teman-teman di antaranya adalah ini sama Acrocodus. Nah ini coba kita ambil yang Acrocodus. Nah, kita Kalau BP gini kenapa dibilangnya ball python nggak? karena dia ketika merasa terancam, biasanya secara alami dia akan membentuk tubuhnya menjadi bola Melingkar lingkaran. gitu? Melingkar seperti bola. Nah, terus dia sembunyiin kepalanya itu di dalam badan lingkarannya itu. Jadi pertahanannya itu seperti itu. Malah ngumpet ya, Ngumpet. bukannya nyerang gitu ya. Satu Kalau lagi mana ya? BPT Ada. ya? Coba Di keluarin. bawah. Neng. ini ball python guys ini paling banyak dipelihara orang buat pemula biasanya apa aja ya? Ya, buat pemula biasanya. Tapi sekarang yang pada expert juga banyakan ke sini karena kan warnanya banyak Warnanya pilihan. bagus sih, Nah, lucu. Kalau ini kan udah biasa dia sama orang, jadi dia nggak ngelingker lagi. Nah ini ada yang masih kalau dipegang teh suka masih ngeringkel nih kayak gini nih. Nih misalkan ini warnanya lain lagi kan. Ini kalau misalkan kita provokasi kayak gini, tuh, Oh iya, melingkar tuh, guys. tuh. Melingkar Kalau kita tuh. provokasi oh, tuh dia. jadi Nah. gitu. Malah ngumpet ya kepalanya bukannya Iya. siap nge-strike tapi Betul. malah ngumpet. Malah ngumpet nih, Iya, kan iya, makin diprovokasi, dia makin sembunyiin palanya di dalam badan. Kayak gitu. Makanya disebutnya tuh piton bola. Ball python ya, python bola. Ini kalau kayak gini giginya atau taringnya gede nggak? Atau Kalau nggak ada taring? ball python ada taring, tapi taringnya nggak sepanjang sama sengeri retik lah. Kalau retik kan dia karena dia ukurannya gede, jadi dari kecil juga dia taringnya udah lumayan kalau gigit. Oh, gitu. Alsat, nah kalau ball python ini dia mulutnya kecil, tuh taringnya tuh cuma segede-gede duri kayak gini tuh. Kecil ya, untuk nge-grip doang gitu ya. Untuk Kayak nge-grip doang, mencengkram aja ya. mencengkram aja tuh kayak gini. Malah nyaris nggak kelihatan lah kalau di Iya, lensa iya. ya. Iya. Kalau kayak gini jenis yang untuk eksotik gini kalau gigit dia bakal lama ngegigitnya atau cuman sentak doang? Rata-rata ular itu sebenarnya ketika ngigit manusia itu sebenarnya untuk warning aja. Warning aja. Alsat. Jadi mereka sejatinya tuh nggak ngigit itu buat dia benar-benar ngigit mau makan kita gitu, enggak. Tergantung juga marahnya dia. Oke. Kalau dia cuma pertahanan doang, biasanya cuma dia buat ngagetin kita, tek biar kita pergi. Tapi kalau misalkan dia udah kesel kelewat batas nih, kadang-kadang dia nyengkrem sampai kesel gitu sampai gigit, kayak gitu. Ini sebenarnya cara megang ular tuh yang bagus di mana? Apakah dekat leher kah di sini? Apakah di badan? Jadi yang benar itu kalau ular yang liar ya. Kalau ular yang liar itu tergantung jenisnya. Kalau jenis kobra, cara megangnya itu seperti ini. Telunjuk di bawah mulutnya gini. Nah, terus jempol kita ada di atas ini. Tuh kayak gini guys, ditekan Gini. gitu. Jadi biar nggak bisa gerak ya. Ada tahanan dari bawah gini nih. Tekanannya segimana? Kencang banget kah atau sepasnya biar Coba dia nggak gerak? jempolnya Alsat gini aja. Oh iya Gitu. guys, nahan aja biar kepalanya nggak Ya, gerak. biar nggak gerak. Terus Bukan untuk cekek ya, bukan cekek. ada lagi untuk python tergantung ukurannya juga. Ada yang kepel gini, pegangnya gitu.
Nah, dipegangin ekornya, terus dipegang gini. Oh. Jadi tahanan bawahnya tetap harus ada, karena bisa jadi kalau nggak ditahan bawah dia akan muter kan. Muringkel. Muringkel. Oh. Nah, makanya harus ada tahanan kanan kiri gini supaya dia benar-benar diam kepalanya kayak gini. Nah, cuma kalau untuk Piper pegang kayak gini ini salah. Kenapa? Karena taringnya dia kan selenoglipa, taringnya panjang. Bisa jadi dia ngeluarin taring dari pinggir bibirnya terus nusuk tangan kita. Oh gitu. Makanya kalau pegang Piper itu kita ada cara lain, nah gini. Jadi jari tengah di sini, jempol di sini, ini di sini, ini gini. Nih. Nah, ini yang paling mudah. Atas, kiri, kanan guys. Iya, gini. Jangan ada jari di bawah berarti ya. Ini buat pegang Piper. Piper ya, oke. Gitu. Oh, oke. Gitu guys, berarti pegang beda jenis ular, kalian juga megang beda ya, cara Nah, megang kayak beda. untuk jenis-jenis ular lain, kayak ini kan jenis Acrocodus javanicus nih, ular air, Oh, itu ular kadut. lucu gini loh, Iya. baru lihat. L8 trunk snake, ular belalai gajah. Jadi ini ular nggak punya sisik, beda sama Iya, makanya kayak ini. kulitnya. Ini kan sisik ya. Ini mah kulit aja kayak kulitnya biawak. Iya. Kayak gitu. Nah, dia kalau di darat tuh kayak ular mati ya. Dah tuh gitu doang. Iya, kalau di darat nih kayak ular mati, dia nggak aktif tuh. Mau digimanain juga tuh, paling dia tuh gerak dikit diam lagi. Oh gitu. Diginiin juga tuh. Nah, karena ini ular akuatik. Jadi dia tanpa pasir dan air dia lemah. Nah, Jadi- coba Bang Kus masukin ke air. Tadi mana airnya? Nah, kita masukin ke air, kita lihat. Dan ketika dia masuk air, dia kayak belut. Langsung cus. Iya, langsung berenang. Heeh. Oh, oke. Dan ular ini cenderung sama pasifnya dengan ball python, tapi kalau gigit lumayan sakit juga. Itu. Alsat kan udah bisa pegang ball python. Nah, sambil ball pythonnya dipegang aja, ada challenge buat Alsat nih teman-teman. Wah, apa nih? Nah, jadi kan ini ular air ya, banyak. Jadi tantangannya adalah gimana caranya Kak Alsat bisa pegang semua ular pakai satu tangan, tapi ular itu nyaman nggak gigit. Itu juga penting dimiliki skill ini sama seorang handler ular. Oke. Nah, caranya ini aku kasih contoh. Jadi kita jangan pegang gini. Kalau pegang gini dia pasti ada gigit tuh, karena kan langsung nggak nyaman dia. Tapi anggap aja tangan kita serokan. Ini hanya berlaku untuk ular tidak berbisa ya. Ya. Jangan praktekkan ini untuk ular berbisa karena bahaya sekali. Oke, anggap aja serokan. Kita deketin. Lalu kita angkat. Nah, kayak gini. Oh, oke. Tuh. Serokan ya. Oke. Oke, kita coba ke Alsat sekarang. Boleh, oke. Challenge pertama untuk Alsat, teman-teman. Challenge pertama nyerok ular air banyak, guys. Pakai satu tangan. Matok malah. Mau yang penting bener. Oke, angkat. Lepas ah. Tadi pada Jadi cara megangnya tinggi kita. Set, nah, gitu. Jadi sebenarnya teh bukan ilmu-ilmu tuh yang ada triknya. Nah, angkat, nah gitu. Nah, liatin ke kamera. Wih. Oke. Nah, tadi kan Kayak gitu. kepalanya kan kita kan terlalu khawatir dengan kepala. Sebenarnya tuh kepala tuh nggak apa-apa. Jadi masukin gini aja. Ini satu lagi kita ambil. Oke. Tuh, kepala tuh kalau dia nyentuh-nyentuh ke tangan kita juga nggak akan gigit karena dia nggak dipencet, dia nyaman. Oke. Tapi kalau saya tekan, tuh, Iya, langsung siap-siap gigit. jadi ya kalau orang awam melihatnya kan, ih jijik, ular itu nggak gigit apa katanya, ilmunya apa sih Kak Panji, bacaannya apa? Padahal bukan bacaan, itu cara rasa aja, main rasa, Teknik ya. teknik. Oh, oke. Bisa gitu ngerau ular, guys, kalau kata orang Sunda. Coba ulang nggak? Sekali lagi. Tadi kan di bawah tuh palanya Alsat. Nah sekarang serokin semua. Nah itu. Nah. Ini guys. Terus rasain dah. Iya, gerak sih, gerak geli. Oh, makanya impun, cere ini ikan cere. Cere ya. Karena memang dia emang makannya ikan. Karena tadi teh ular-ular air. Air ya. Nah, makanya kan kalau misalkan di empang, di tambak, banyak orang tuh salah kaprah. Mereka anggap hamanya tambak itu biawak. Sebenarnya biawak tuh nggak bisa nangkep ikan hidup, Pak. Oh, Itu gitu? faktanya. Iya. Biawak berarti bukan makan ikan ya? Biawak itu makan bangke. Oh, bangkai. Jadi dia ngais kiong, kepiting, bangkai ikan yang di pinggir-pinggir kolam. Nah, itu dimakan sama biawak. Tapi kalau ikan hidup yang sehat, biawak itu nggak bisa nangkep ikan. Oh, gitu. Nggak bisa. Tapi yang benar-benar jadi hamanya itu adalah ular karung ini. Oh, jadi ini makan ikan-ikan hidup. Iya, jenis-jenis ular kadut, baik itu Acrocodus, mau Homalopsis, sama semuanya itu makan ikan. Dan gilanya, misalkan palanya gede jari segini ini.
segede gini nih ya. Ya. Ikan jair 3 jari segini bisa dimakan. Masuk. Wah, ular gitu hebatnya bisa makan yang ukurannya Iya. lebih besar daripada badan dia sendiri. Itu dari hamanya tuh sebenarnya kalau ditambak tuh adalah ikan itu dimakan ular, bukan dimakan biawak. Justru biawak ini makanin telur ular, Oh. sama anak-anak ularnya dimakan. Kontrol sama populasi dia. ya? Kontrol populasinya betul kayak gitu predator. Ini ular ini sampai segede gini doang, A? ini bisa gede, bisa sampai segede paha. Oh, besar? Iya ini babynya dan dia itu melahirkan opo pipipar. Oh, ovovivipar ya? Bertelur dalam perut ya? Betul, di dalam perut. Jadi nanti kalau udah gede dia kawin, abis itu dia nggak bertelur karena kan dia hidupnya di akuatik tadi. Tahu-tahu brujul gitu udah jadi anak begini. Oh, Udah sekali brojolnya bisa sampai 50 ekor gitu. Buset, banyak Iya, banget ya. makanya tadi teh kalau misalkan populasinya nggak dikontrol, petani tambak kita yang rugi pasti. iya, ikannya habis ya. Dimakan dia. Sama ini ular kardus ini, guys. Ular karung. Oh, gitu cara handling ular teh ya. Kayak gitu. Nah, paling basic pertanyaan orang rata-rata, gimana cara bedain ular yang berbisa sama enggak? Susah aja itu. Harus hafal ya. Yang pertama adalah ada lidi nggak bro? Ada. Ini nih bro, pakai ini aja bro. Udah bro, ada bro. Jadi kita pegang, kita lihat taringnya. Jadi kalau untuk dilihat dari visual, kemudian dari warna, perilaku itu nggak bisa karena banyak kesamaannya antara ular berbisa sama enggak gitu. Nah tapi kalau kita lihatnya dari sini, tangkap ularnya, tapi ini beresiko ya. Maksudnya hati-hatilah kalau buat teman-teman yang awam jangan asal tangkap juga. Kita buka mulutnya guys, terus kita lihat dia punya taring bisa atau enggak. Oh. Nah kayak ini kan dia nggak punya taring bisa, tuh nggak ada kan? Berarti yang berbisa pasti bertaring. Pasti bertaring. Yang nggak berbisa pasti nggak bertaring. Nggak bertaring. Dia taring, tapi taringnya aglipa. Ya. Jadi taring aglipa tuh Yang banyak itu ya. yang banyak. Grip Kalau buat menyangkram mangsa. gitu. Nah kalau ini kan dia nggak punya tuh taring depannya nggak ada, taring belakangnya juga dia nggak punya. Ya. Nah ini tanda-tandanya dia betul-betul tidak berbisa. Yes. Berarti untuk secara visual nggak bisa ya. Nggak bisa. Mending foto cek Google gitu ya. Cek Google atau kirim ke grup komunitas reptil di Facebook kan banyak tuh. Iya, iya. Itu yang lebih aman. Foto, kirim ke grup, nanti responnya akan cepat kok biasanya. Nah, itu guys. Kalau kita nggak tahu. Soalnya secara visual nggak bisa memastikan 100%, harus benar-benar hafal kan. Itu benar. Itu guys, ngerti. Nah kalau ini beda yang ini semua berbisa. Jadi ada ular yang bisa dilihat walau selewat dia itu berbisa. Oh iya. Di antaranya adalah jenis Piper. Nah cuma kalau misalkan kita hari ini kita ngomongin Piper nih, Alsat lihat ya, ini Piper, Ya. ini Piper. Alsat percaya nggak ini Piper? Enggak, karena nggak segitiga. Lihat lagi. coba. Warnanya juga Oke lihat lagi. Nah, lucu, ini mah tuh kayak nggak Viper ya. nah kita liatin sama yang bukan yang itu ya, yang ini, nih Rhodostoma. Nah, kalau sama kelihatan tuh Tuh. segitiga itu kan, terus Motifnya? motifnya juga lebih itu ya, lebih Coba banyak. terangin Kus pakai HP Kus. Rhodostomanya. Maksudnya Tanah ular gibuk. kita lihat kemiripannya tuh. Mirip, Pak. Banget ya? Mirip banget, cuma ini lebih gelap aja warnanya dikit. Padahal ini bukan Piper. Betul, Alsat betul banget. Ini bukan Piper. Ini adalah jenis cat snake Boiga multomaculata. Jadi ini berbisa. Ini berbisa? Berbisa. Tapi bisanya nggak berbahaya buat manusia. Oh, rendah. Berbisa rendah. Nah kalau ini kan mematikan. Yes. Warnanya selewat mirip banget tuh. Mirip banget, ya bener-bener. Kalau Piper, kita bisa lihat tanda-tanda vitalnya dia. Yang pertama adalah dia bentuk kepalanya segitiga. Terus di bagian depan moncongnya dia ada sensor pit, tuh, yang kayak hidung tuh. Yang bolong gitu ya? Yang di depan mulutnya tuh. Sensor panas itu? Sensor panas. Terus udah gitu dia punya pupil mata itu bentuknya elips ke bawah. Oh, elip. Kalau yang nggak berbisa? Yang nggak berbisa tuh rata-rata tuh matanya tuh oval. Oval ya? Nggak iris banget ya? Tapi kobra matanya oval. Iya, iya. Oh, jadi ya nggak bisa ya? Susah Kobra pun oval gitu. Kita Iya. nggak bisa bedain. Oh, oval nggak berbisa. Nggak juga. Kobra berbisa tuh oval. Nah terus juga kita nggak bisa ngehandle Piper pakai tangan secara langsung. Oh, pakai Sebenarnya kalau nekat-nekatan gitu gaya-gayaan bisa aja, cuma resikonya kan tinggi. Iya. Jadi gimana cara kita handling? Jadi kita harus punya ini tongkat. tong snake, mangga. Tong snack ini guys. Ini bukan buat ngalah sampah ya, bukan ngambil sampah, ini buat handling ular guys. Oh yang ini aja agak panjang. Kita coba main sama Piper. Nah jadi Viper. kita bawa ke depan berapa box? Berarti coba Blue Insul, Rhodos sama Albo atau ini nih. Boleh deh. Yuk kita ke depan biar agak luas. Ayo. Kita praktek rescue guys. Ini apa Ji, kalau orang nemu ular tapi nggak ada tongkat gini, penggantinya apa? Kayu aja. Kayu aja. Kayu usahain ada ujungnya tuh ada lengkungan gitu. Udah cukup. Untuk ini ya, buat ngait ya, buat buat ngambil ularnya. Nah ini tong snake. Jadi kalau kita tinggal di daerah yang dekat-dekat sama sawah, sama kebun, atau misalkan teman-teman tinggal di kota. Gue di kota sih tinggalnya, tapi suka ada ular. Beli ini di marketplace banyak. Beli murah, harganya nggak sampai 1 juta, murah banget. Cari juga grab sticknya yang jepitannya, cuma di sini kita nggak pakai.
Kadang-kadang kan suka ujuk-ujuk masuk daripada panggil damkar lama ularnya keburu kabur. Nah, kita ajarin nih cara nangkepnya pakai ini gampang. Ini namanya kalau di e-commerce apa bilangnya? Hook, snake hook. Snack hook. Atau tongkat ular guys, cari kayak gini. Di e-commerce banyak. Ya, jadi cara rescue ular itu sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan kita tahu ilmunya itu bukan ilmu jampe atau ilmu mantra. Kita tahu ilmu skillnya kayak gini, kita gunakan alat, kita safety. Insya Allah itu nggak sampai 5 menit ular itu udah akan bisa terkendalikan. Oke. Nah, misalkan ular juga dia ada kemampuan buat kamuflase. Kita taruh, ini ada green tree viper, ular viper pohon. Ini kita akan taruh di sini, bener-bener di pohon. Dan dia akan langsung menyamarkan tubuhnya itu dengan pohon dan areal di sekitar sini. Satu, kita taruh di situ. Kedua, yang ini Malayan pit viper, ini yang paling sakit kalau gigit. Apa sih pernah kegigit itu? Sering. Sering. Makanya saya nggak mau kegigit, sakit. Ini ular gibuk itu kan? Gibuk, sering berapa kali saya kena gigit, cuma karena kita tahu cara ngatasinya, jadi alhamdulillah nggak sampai gimana gitu. Ini yang jebakan itu ya? Ini akhir-akhir waktu ini sering ini ngigit orang di kota malah, ke bawah banjir. Break, itu lah, azan. Azan dulu. Oke, abis break azan tadi guys. Break azan dulu. Nah, mana ularnya? Gitu. Ayo, di mana? Jadi sama-sama Piper, dua-duanya sama-sama Piper, dan dua-duanya itu bisa konflik sama orang dalam kondisi yang berbeda. Oke. Tapi dalam momen yang sama. Kalau misalkan babatnya babat rumput, disikatnya sama yang ini. Oke. Atau jalan tanpa alas kaki deh di kebun, Hah. disikatnya sama ini. Ini penyebarannya dari Banten sampai ke Banyuwangi ada. Oh, dari ujung ke ujung ya? Dari ujung ke ujung. Sepulau Jawa. Sepulau Jawa. Sama halnya dengan ini. Si Trimeresurus albolabris ini, dia punya kerabat dekat namanya Trimeresurus insularis yang ada di timur. Jadi kalau misalkan kagak ketemu dia, ya ketemu yang satunya tuh yang mata merah. Kayak abis mabok, matanya merah. Iya. Kalau ini kan Kuning ya? kuning, mabok tai. Wah, itu mabuk. Cubung. Jadi cara rescue itu simpel banget. Yang pertama adalah kalau misalkan kita ketemu ular, semua manusia akan panik dan langsung auto ketakutan. Yes. Nah, itu yang bikin celaka. Yang kedua adalah so tahu. Oh, setahu Itu juga bikin celaka. Setahu mah janganlah guys. lihat vlognya Panji, lihat vlognya Dede Inon, tahu-tahu dia ini mah boiga. Salah Nggak tahu identifikasi. Yang ngigitnya Iya. rodos. Iya, salah identifikasi berarti ya. Iya. Gitu. Jadi yang pertama adalah identifikasi dulu. Wah, ini apa ya? Wah, kepalanya runcing, ngadep ke atas, ada lubang pit sensornya. Wah, ini kayaknya Piper deh. Nah, langsung kita kalau Piper itu kan dia nggak segesit si kobra. Jadi cara rescue itu cari aja tong sampah kayak gini. Ini ada tong sampah, bener-bener tong sampah ya guys tuh. Tong sampah, taruh di sini, cari penutup. Nah, kalau punya hook tuh enaknya gini doang, nggak? Tek, angkat. Congkel aja gitu Nah, ya. tek, dia akan emang ada perlawanan sih, tapi nggak akan loncat ya. Nggak akan loncat dia ya. Mau loncat nanti ya. Cepetnya kan dia. Bers, beberes guys. Tutup, pindihan deh ku. Pakai beban, pakai apa ya biar Pakai bata lah gitu. Terus panggil damkar biar damkar yang bawa. gitu doang ya ternyata. Kalau kita telat manggil damkar, dia akan kabur lagi ya. Oh. Kadang-kadang banyak orang yang kemasukan ular sore ini, besok baru panggil damkar ya kabur. Ya, udah keburu kemana? Ngerjain damkar itu. Iya, iya. Nah, ini Telat. coba Alsan sekarang kita kasih challenge untuk Rescue Rhodostoma guys. rescue Rhodostoma guys. Ini risikonya nggak main-main ya. Kalau kena gigit bisa buntung karena Buntung mematikan lah. hemotoksik atau toksin sih ya? Hemotoksin. Hematoksin. Sama aja sih ya. Jadi kan kalau racun fusion. Ngacleng gitu Emang gitu, tapi nggak akan terbang. nggak akan terbang ya. Nggak akan terbang. Nah, kita bikin dia ke formasi yang kayak tadi lagi. Nah, kayak gini. Atau nggak biarlah alami. Sok. Yang apa aja lebih panjang. Boleh. Sok saya pakai yang pendek gitu lah. Oke guys ya, ini pertama kali gua cobain rescue Rhodostoma ular viper berbisa ya. Yang kalau gigit bisa buntung guys. Ada dua ya, di atas Gimana satu. ini? Atas bawah ada ancaman guys. Nah, itu bener tuh. Alsa udah bener tuh. Kehati-hatian tuh yang utama. Iya, soalnya. Lihat dulu yang atas. Aman. Nah, yang bawah kita baru Terlalu depan. Nyokapnya terlalu depan. nah, Ini aja kan. guys. Yang penting tengah-tengahnya pas angkatnya. Betul, Kalau kayak ke gitu. kepala jatuh ini. Central gravity-nya guys tuh kayak gini. Tinggal masukin. Udah deh. Masuk. Dia nggak langsung ke atas kok. Tutup. Wah, tadi pakai bata atau apa? Nah, sekarang lanjut, Tak. Mumpung lagi anteng, si yang satunya, itunya diambil juga yang di atasnya. Ini digabungin nggak apa-apa? Gabung nggak apa-apa. Aman kok. Karena dia nggak kanibal kan. Iya. Nah, kan langsung dia respon tuh. Kebayang nggak kalau tangan? Iya, makanya kalau tangan bahaya guys. Tuh, langsung tuh nyari dia. Ini dia. Nah, ya. Dari kepala tarik.
Tarik terus. Oh, apa tadi, Kak? Gak apa-apa, tarik aja. Emang rada kasar juga, emang harus rada dipakein tenaga. Nah, pindah lagi belah sana. Nah, dari situ bisa angkat. Terus tarik terus. Terus rada dipaksa aja. Nah, Bangor, nggak guys. apa-apa. Emang kudu aya tantangan Ini kan. biar kelihatan pemulanya kayak gimana. Ini pemula, kalau Panji kan kelihatannya gampang pasti. Kalau POV sebagai pemula kayak gini, guys. Kalau sama Panji mah set beres. Kalau kita kan pemula ya kita ini lihat kayak gitu. Nah, ini alasan kenapa pawang ular king cobra kayak saya jarang pengen cari masalah sama Piper pakai tangan teh. Karena tadi teh ya, dia nggak bisa diajak banyak bercanda. Oh. Sebenarnya sih bisa ya nggak lebih kuat dari king cobra, cuma resiko kena giginya lebih tinggi ya. Karena Gitu. nyatok terus ya. Nah, mantap. Kayak gini, guys. Itu. Nah, masukin. Bangor. Angkat dia, kita angkat dia heula. Buntutnya di, nah itu. Nah, sip. Beres, guys. Ujian dasar menggunakan safety. Keringetan. Jangan gigit buntung. Ujian dasar menggunakan safety lulus. Ya, termasuk gampang sih Yeah. kalau pakai Ya. tongkat. Ya, makanya- teman-teman kalau misalkan emang daerah dekat hutan atau Betul. dekat Disarankan banyak ular, pakai ini ini. sih harus punya Beli sih ini. jaga-jaga. Paling berapa? 100 ribuan paling ya? Kalau yang kayak gini ini apa namanya paket ya? Ini 350.000 karena alloy kan bahannya. Iya. Aluminium alloy. Jadi ada yang agak panjang, ada yang sedang, ada yang lebih pendek lagi. Jadi 3 gitu. Stok ini perlu sih kalau yang sering ketemu ular. Iya. Nanti Panji Petualang jual kok. Oh iya. Jadi itu produk. yang keren. Bener kalau Nanti misalnya tapi sekarang masih belum kepikiran baru-barusan kenapa gua gak jualan ginian ya? Iya bener, mending juga kayak gitu. Aku aja punya kucing, jualnya pakan kucing. Iya, apa Iya. aja kayak gini. Iya Panji juga Petualang. ya. Ih, keren. Makanya tanah jualan. Iya, Bikin. akhirnya. Tuh. Oke, kita kembalikan lagi ke dalam sana. Biar saya aja yang kerjakan. Oke, ini yang Apa Panji mas, set, beres aja. sini. Ya karena udah kebiasaan, ah. Udah jam terbang. Siga naon ngaranna alsa we ayeuna lamun jeung maung cepet ah gitu. Urang mah kan kabur kaluhur pager anjir. Iya. Embung nengan masalah jeung gitu. Itu guys, penanganannya ternyata Sederhana. untuk Viper ada yang besar banget gak badannya Viper? Ada ya Gabon Ada. tadi, Gabon. Oh Gabon aja segede gitu, nggak ada Gabon. segede kaca ya tapi? Lebih gede. Gabon bisa segede paha. Oh, Karena dia memang Piper cukup besar ya Gabon tapi di Afrika kan? di Afrika. Kalau Indonesia mah nggak ada ya yang gede-gede Viper. Piper paling gede di Indonesia ya jenis ini Rodos paling kayak gini-gini. Ya, Ada segede. juga sih Hageni ya dari Sumatera. Piper pohonnya gede juga itu, Sumatranus. Oke. Oke, kita take out Pipernya. Mangkus, Mantap tolong. guys. Gimana? Seru kan? Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian jadi punya banyak wawasan baru tentang dunia ular. Mulai dari jenis-jenisnya, sampai cara dasar menangani ular dengan aman. Tapi tenang, ini baru permulaan. Kalau di video ini kita masih belajar dasar-dasarnya, di video berikutnya kita bakal naik level ke yang lebih sulit. Kita akan mulai berhadapan dengan ular-ular yang jauh lebih menantang dan tentunya membutuhkan teknik handling yang lebih serius karena ular-ular ini berbisa tinggi guys. Jadi kalau kalian penasaran bakal seperti apa keseruannya, jangan lupa terus pantengin channel ini ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua. Dan jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 10.000 aja guys. Dan jangan lupa juga untuk beli alen buat kucing-kucing kalian di rumah atau kucing manapun ya guys. See you next video guys. Bye bye.